Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar faraid cepat. Dalam video ini kita akan membahas tentang ilmu faraid, yakni ilmu yang membahas tentang harta peninggalan dan ahli waris yang berhak menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita membahas macam-macam ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi 3, yakni ashabul furud, ashabah, dan dzawil arham. Sedangkan ashabah terbagi menjadi 3, yakni ashabah binafsi, ashabah bil ghair, dan ashabah ma'al ghair. Pertama, ashabul furud. Definisi dari ashabul furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang bagiannya sudah ditentukan di dalam Al-Quran maupun hadis, apakah itu setengah, 2/3, 1/4, atau yang lainnya. Berikut adalah daftar nama-nama ashabul furud yang semuanya jumlahnya ada 12, dan sedangkan yang di bagian kanan adalah bagian-bagian yang pasti diberikan kepada mereka. Dari sekian banyak nama, yang paling sering muncul adalah zawuj atau suami, az-zaujah atau istri, bintun atau anak perempuan, al-abu atau ayah, al-ummu atau ibu, al-ukhtu asyaqiqah atau saudara perempuan kandung. Sedangkan yang lain sering sudah termajub dahulu oleh ahli-ahli waris yang lain. Berikutnya kita membahas detail-detail dari bagian ashabul furud. Yang pertama yakni az-zauj atau suami. Suami mendapatkan setengah jika mayat tidak meninggalkan anak atau cucu, 1/4 jika mayat meninggalkan anak atau cucu. Cucu di sini adalah cucu mayat dari jalur anak laki-laki. Az-zaujah atau istri, 1/4 jika mayat tidak meninggalkan anak atau cucu, 1/8 jika mayat meninggalkan anak atau cucu. Al-bintu atau anak perempuan, setengah jika dia seorang dan mayat tidak meninggalkan anak laki-laki, 2/3 jika 2 orang atau lebih dan mayat tidak meninggalkan anak laki-laki, sisa jika bersamaan dengan anak laki-laki. Al-abu atau ayah, 1/6 jika mayat meninggalkan anak atau cucu laki-laki. Dalam hal ini cucu laki-laki dari anak laki-laki atau ibnu ibnin, 1/6 plus sisa jika mayat meninggalkan anak atau cucu perempuan. Dalam hal ini cucu perempuan adalah cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintu ibnin, sisa jika mayat tidak meninggalkan anak atau cucu. Al-ummu atau ibu, 1/3 jika mayat tidak meninggalkan anak atau cucu atau tidak meninggalkan 2 saudara atau lebih, 1/6 jika mayat meninggalkan anak atau cucu atau meninggalkan 2 saudara atau lebih, 1/3 sisa jika mayat meninggalkan ayah dan salah satu suami istri. Al-ukhtu asyaqiqah atau saudara perempuan kandung, setengah jika dia seorang dan tidak terdapat anak, cucu, ayah, dan saudara laki-laki kandung, 2/3 jika dia 2 orang atau lebih dan tidak terdapat anak, cucu, ayah, dan saudara laki-laki kandung, sisa jika terdapat saudara laki-laki kandung, tidak terdapat anak laki-laki, ayah, atau bersama kakek. Ashabah ma'al ghair atau kita singkat SM jika terdapat anak atau cucu perempuan dan tidak terdapat anak laki-laki dan ayah. Mahjub jika terdapat anak atau cucu laki-laki atau ayah. Sedangkan detail-detail bagian dari ashabul furud lain silakan dilihat di link yang sudah saya share di bawah video YouTube. Selanjutnya kita membahas tentang al-hajab, yakni terhalangnya ahli waris dari harta yang seharusnya diterima dikarenakan terdapatnya ahli waris lain yang lebih diprioritaskan. Yang memahjubkan disebut al-hajib, sedangkan yang termahjub atau yang terhalangi mendapatkan warisan disebut al-mahjub. Jumlah mahjub laki-laki ada 12 dan yang lebih sering muncul dalam kasus ada 5. Ibnul ibni atau cucu laki-laki dari anak laki-laki itu
terhalang untuk mendapatkan warisan jika ada ibnun atau anak laki-laki atau adanya cucu yang lebih dekat. Al-jad atau kakek dari ayah ini terhalang mendapatkan warisan jika ada al-abu atau bapak atau kakek yang lebih dekat. Al-akhu asyaqiq atau saudara laki-laki kandung terhalang mendapatkan warisan jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau al-ab atau bapak. Saudara laki-laki sebapak terhalang mendapatkan warisan jika terdapat ibnun anak laki-laki, ibnul ibni cucu laki-laki dari anak laki-laki, al-abu bapak, al-akhu syaqiq saudara laki-laki kandung, dan al-ukhtu asyaqiqah saudara perempuan kandung jika menjadi asobah. Selanjutnya ada al-akhul saudara laki-laki seibu terhalang jika ada al-ibnu atau anak, ibnul ibni atau anak laki-laki dari anak laki-laki, al-bintu anak perempuan, bintul ibni cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak dan kakek. Selanjutnya adalah al-mahjubah atau ahli waris perempuan yang terhalangi mendapatkan warisan. Di situ ada 7 orang dan yang lebih sering muncul dalam kasus ada sekitar 4. Bintul ibni atau cucu perempuan dari anak laki-laki terhalangi mendapatkan warisan jika ada ibnun atau anak laki-laki atau al-bintani 2 anak perempuan. Selanjutnya adalah nenek atau nenek dari ibu terhalang mendapatkan warisan jika terdapat ibu atau nenek yang lebih dekat. Selanjutnya adalah nenek dari bapak atau ab terhalang mendapatkan warisan jika ada ibu, bapak atau nenek yang lebih dekat. Selanjutnya ada al-ukhtu asyaqiqah atau saudara perempuan kandung, yakni terhalang mendapatkan warisan jika ada anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bapak. Dalam penghitungan ilmu faraid, dalam penghitungan ahli warisnya lebih baik kita menggunakan bahasa Arab. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kesalahan dalam istilah. Contoh, dalam bahasa Indonesia ada nenek, padahal dalam itu terlalu umum, padahal dalam bahasa Arab ada atau nenek dari ibu, ada ab, nenek dari ayah. Juga untuk mempersingkat istilah, misalkan saja kata bintul ibni atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Jika kita tulis itu dalam penghitungan maka terlalu panjang, lebih baik disingkat dengan bintul ibni. Untuk semua tabel-tabel faraid yang telah kita bahas bisa di-download di link yang telah saya sediakan di bawah video. Contoh kasus, mayat meninggalkan suami dan saudara perempuan kandung. Harta peninggalan berjumlah 15 juta. Suami itu zauj, saudara perempuan kandung itu ukhtun syaqiqah. Suami ketika tidak ada anak atau cucu mendapatkan bagian setengah. Ukhtun syaqiqah ketika tidak ada anak atau cucu dan bapak mendapatkan bagian setengah. Kemudian kita tentukan asal masalah, yakni dari mana? Yakni dari penyebut dari kedua bagian tersebut. KPK dari 2 adalah 2, kemudian 2 setengahnya adalah 1, setengahnya lagi adalah 1. Kemudian harta peninggalan kita bagikan asal masalah, berarti 15 juta kita bagi 2 sama dengan 7,5 juta. 7,5 juta ini maka kita akan kalikan dengan bagian yang masing-masing diterima oleh ahli waris. 7,5 juta kali 1 sama dengan 7,5 juta. 7,5 juta kali 1 sama dengan 7,5 juta. Maka bagian final yang didapatkan oleh kedua ahli waris tersebut adalah 7,5 juta. Kita cek jumlah dari keduanya adalah 15 juta sama dengan harta peninggalan, berarti sudah benar. Contoh kasus, mayat meninggalkan istri, anak perempuan, dan saudara perempuan kandung. Harta peninggalan umpamanya 16 juta. Istri itu zaujah, anak perempuan itu bintun, saudara perempuan kandung itu ukhtun syaqiqah. Zaujah mendapatkan bagian 1/8 karena ada anak. Bintun karena dia sendiri dan tidak ada anak laki-laki mendapatkan setengah. Ukhtun syaqiqah dia asobah ma'al ghair atau sisa karena dia bersama dengan bintun atau anak perempuan. Kemudian kita cari KPK dari para penyebut. KPK dari 8 dan 2 adalah 8.
Karena itu kita jadikan 8 sebagai asal masalah. 8/8-nya 1, setengahnya 4, dan sisanya adalah 3. Kemudian harta peninggalan kita bagikan asal masalah. 16 juta dibagi 8 sama dengan 2 juta. 2 juta ini kita kalikan dengan masing-masing bagian ahli waris. 2 juta kali 1 sama dengan 2 juta. 2 juta kali 4 sama dengan 8 juta. 2 juta kali 3 sama dengan 6 juta. Itu adalah bagian-bagian final yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Kita cek jumlahnya 16 juta sama dengan harta peninggalan, berarti sudah benar. Contoh kasus, mayat meninggalkan suami, ayah, anak laki-laki, dan kakek. Harta peninggalan berjumlah 36 juta. Suami itu zauj, ayah itu abun, anak laki-laki itu ibnun, kakek itu jadun. Zauj mendapatkan bagian 1/4 karena ada anak, abun mendapatkan bagian 1/6 karena ada anak, ibnun mendapatkan bagian sisa, sedangkan jadun mahjub karena ada abun atau bapak. Asal masalah kita ambil dari kedua penyebut tersebut. 4 dan 6 KPK-nya adalah 12. 12 kita jadikan asal masalah. 12 1/4-nya 3, 1/6-nya 2, sisanya adalah 7. Kemudian harta peninggalan kita bagikan dengan asal masalah. 36 juta dibagi 12 sama dengan 3 juta. 3 juta kita kalikan kepada masing-masing bagian ahli waris. 3 juta kali 3 sama dengan 9 juta. 3 juta kali 2 6 juta. 3 juta kali 7 sama dengan 21 juta. Itu adalah bagian-bagian final yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Kita cek jumlahnya total 36 juta sama dengan harta peninggalan, berarti sudah benar. Contoh kasus, mayat meninggalkan suami, ibu, saudara laki-laki kandung. Harta peninggalan misalnya 24 juta. Suami itu zauj, ibu itu umun, saudara laki-laki kandung itu akhun syakik. Zauj mendapatkan bagian setengah karena tidak adanya anak atau cucu. Umun 1/3 karena mayat tidak meninggalkan anak, cucu, dan tidak meninggalkan 2 saudara atau lebih. Akhun syakik mendapatkan bagian sisa karena tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ibnu ibni, dan juga bapak. Asal masalah kita cari KPK dari dua penyebut itu. 3 dan 2 KPK-nya adalah 6. 6 kita jadikan asal masalah. 6 1/2-nya adalah 3, 1/3-nya 2, sisanya 1. Kemudian harta peninggalan kita bagi dengan asal masalah. 24 juta dibagi 6 sama dengan 4 juta. 4 juta kita kalikan kepada bagian-bagian masing-masing ahli waris. 4 juta dikali 3 sama dengan 12 juta. Dikali 2 sama dengan 8 juta. Dikali 1 sama dengan 4 juta. Itu adalah bagian-bagian final yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Kita total semuanya ada 24 juta, cocok dengan harta peninggalan, berarti sudah benar. Jenis ahli waris yang berikutnya yakni asobah, yakni yang mendapatkan bagian sisa setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Jadi setelah seluruh harta semuanya diberikan kepada masing-masing ashabul furud, kemudian sisa harta yang ada diberikan kepada asobah. Macam-macam asobah ada 3, yakni asobah binafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Yang pertama kita bahas yakni asobah binafsi. Ialah asobah yang hubungan keturunan dengan mayat tidak melalui perempuan. Mereka jumlahnya ada 12, tapi yang paling sering muncul yakni al-ibnu atau anak. Tidak ada syarat karena dia pasti mendapatkan bagian sisa. Kemudian ada cucu laki-laki ibnul ibni, syaratnya tidak ada anak laki-laki. Kemudian ada al-abu atau bapak, syaratnya tidak ada anak atau cucu laki-laki ibnul ibni. Kemudian ada al-akhu asyaqiq, saudara laki-laki kandung, syaratnya tidak ada anak, tidak ada cucu laki-laki ibnul ibni, tidak ada bapak, dan tidak ada kakek. Contoh soal, mayat meninggalkan suami, anak perempuan kandung, dan saudara laki-laki kandung. Harta peninggalan jumlahnya ada 16 juta.
suami itu zauj, anak perempuan kandung itu bintun, saudara laki-laki kandung itu akhun syakik. Zauj mendapatkan bagian seperempat karena ada anak, bintun mendapatkan setengah karena sendiri dan tidak ada anak laki-laki. Akhun syakik mendapatkan bagian sisa karena tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ibnun ibni dan juga bapak. KPK dari para penyebut yakni 4 seperempatnya 1, setengahnya 2, sisanya 1. Harta peninggalan kita bagi dengan asal masalah 16 dibagi 4 sama dengan 4 juta. 4 juta kita kalikan masing-masing bagian. 4 juta dikali 1 sama dengan 4 juta. 4 juta kali 2 8 juta, dikali 1 4 juta. Itu adalah sisa bagian final yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Jumlah total kita cek ada 16 juta sama dengan harta peninggalan, berarti sudah benar. Contoh kasus, mayat meninggalkan suami, 4 anak laki-laki kandung dan saudara laki-laki kandung. Harta peninggalan umpamanya 8 juta. Suami itu zauj, 4 anak laki-laki kandung itu ibnun dan saudara laki-laki kandung itu akhun syakik. Zauj mendapatkan bagian seperempat karena ada anak, sedangkan ibnun semuanya mendapatkan bagian sisa. Akhun syakik, saudara laki-laki kandung, mahjub karena ada anak laki-laki. Langsung saja karena penyebutnya hanya 4, kita langsung jadikan asal masalah. Asal masalahnya 4, seperempatnya 1 dan sisanya 3. Kemudian harta peninggalan kita bagi asal masalah 8 juta dibagi 4 sama dengan 2 juta. 2 juta kita kalikan bagian masing-masing. 2 juta kali 1 2 juta, 2 juta kali 3 6 juta. Maka 2 juta sudah menjadi bagian final dari zauj atau suami. Kemudian 6 juta ini adalah bagian dari seluruh anak laki-laki yang jumlahnya ada 4. Jika menemui kasus seperti ini, yakni ada beberapa ahli waris yang memiliki jenis yang sama, dalam hal kasus ini adalah ibnun, maka kita hitung jumlah kepalanya atau adadur ru'us. Jumlahnya ada 4, maka harta peninggalan yang diberikan kepada mereka kita bagi jumlah kepala mereka, berarti 6 juta bagi 4 adalah 1,5 juta. Jadi 1,5 juta adalah bagian final yang diterima oleh masing-masing anak laki-laki. Kita lihat total, kita cek ada 8 juta sama dengan harta peninggalan, berarti sudah benar. Contoh kasus, mayat meninggalkan ayah dan 5 anak laki-laki kandung. Harta peninggalan 18 juta. Ayah itu abun, 5 anak laki-laki kandung itu ibnun. Abun mendapatkan bagian 1/6 karena ada anak, sedangkan ibnun mendapatkan bagian sisa. Asal masalah kita ambil dari satu-satunya penyebut, yakni 6. 6 1/6-nya 1, sisanya 5. Harta peninggalan kemudian kita bagi asal masalah, 18 juta dibagi 6 sama dengan 3 juta. 3 juta kita kalikan masing-masing bagian. 3 juta kali 1 3 juta, 3 juta kali 5 15 juta. Berarti 3 juta adalah bagian final dari bapak atau abun. Kemudian 15 juta kita harus bagikan kepada seluruh ibnun. Tadi jika ada ahli waris yang memiliki satu jenis dan terdiri dari beberapa orang, maka kita hitung jumlah kepalanya. Di situ ibnun jumlah kepalanya ada 5, maka bagian yang diterima oleh mereka kita bagikan 5, maka jumlahnya ada 3 juta. Berarti 3 juta adalah jumlah final yang diterima oleh masing-masing ibnun atau anak laki-laki. Kita cek jumlah total 18 juta, berarti sudah benar. Asobah berikutnya yakni asobah bil ghair, yakni asobah perempuan yang mendapatkan setengah bila seorang dan dapat 2/3 bila 2 orang atau lebih. Berikut adalah para ahli waris yang bisa menjadi asobah bil ghair, yakni ada 4. Tapi yang paling sering muncul dalam kasus ada 2, yakni albintu atau anak perempuan, yang mana dia menjadi asobah bil ghair bila bersama dengan anak laki-laki. Kemudian ada al-ukhtu asyaqiqah, yakni saudara perempuan kandung, yakni menjadi asobah bil ghair jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung. Contoh kasus, mayat meninggalkan suami, 1 anak laki-laki kandung dan 3 anak perempuan kandung. Harta peninggalan berjumlah 8 juta.
Suami itu zauj, anak laki-laki itu ibnun, anak perempuan kandung itu bintun. Zauj mendapatkan bagian seperempat karena ada anak, sedangkan ibnun selalu mendapatkan bagian sisa. Bintun menjadi asobah bil ghair karena adanya ibnun. Nah, untuk kasus asobah bil ghair, maka sisa harta diberikan kepada mereka, baik itu ibnun bersama bintun ataupun akhun syakik bersama ukhtun syakikoh secara bersamaan. Jadi sisa diberikan kepada mereka secara bersamaan, yang mana kemudian harta sisa ini nanti dibagikan kepada mereka menurut nilai dari masing-masing mereka. Oke, kita lanjutkan saja biar nanti lebih paham. Asal masalah dari kasus ini adalah 4 karena satu-satunya penyebut adalah 4. Kemudian seperempat dari 4 adalah 1 dan sisanya adalah 3. Kemudian harta peninggalan kita bagikan asal masalah. 8 juta dibagi 4 sama dengan 2 juta. 2 juta kita kalikan masing-masing bagian. 2 juta kali 1 2 juta, 2 juta kali 3 yakni 6 juta. Nah, setelah seperti ini maka 2 juta merupakan bagian final yang diterima oleh zauj. Sedangkan 6 juta ini masih kita harus bagi kepada ibnun dan bintun. Bagaimana cara membaginya? Yakni dalam hal seperti ini kita menggunakan rumus lidzakari mithlul hadzil untayain. Nah, dalam kasus asobah bil ghair maka kita menggunakan rumus tersebut, yakni lidzakari mithlul hadzil untayain. Artinya adalah laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali dari wanita. Jadi dalam hal ini laki-laki punya nilai 2 sedangkan perempuan punya nilai 1. Oke, langsung saja kita hitung berapa semua nilai dari mereka. Ibnun berarti punya nilai 2 sedangkan bintun punya nilai 1. Nah, selanjutnya total dari semuanya adalah 5. Nah, 5 ini terlebih dahulu kita akan bagikan kepada tadi bagian yang diterima oleh mereka. Jadi 6 juta dibagi 5 sama dengan 1.200.000. Oke, 2 juta merupakan bagian final dari zauj. Nah, 1.200.000 yang tadi kita kalikan dengan nilai dari masing-masing asobah bil ghair. Oke, 1.200.000 dikalikan 2 karena ibnun punya nilai 2 sedangkan bintun punya nilai 1 sehingga 1.200.000 untuk mereka hanya dikalikan 1. Oke, 2 juta bagian final dari zauj. Terus 1.200.000 kali 2 untuk bagian ibnun berjumlah 2.400.000. Sedangkan bintun 1.200.000 hanya dikalikan 1 sehingga bagian final yang mereka terima adalah 1.200.000. Oke, kita cek total semuanya ternyata 8 juta sesuai dengan harta peninggalan, berarti sudah benar. Contoh kasus mayat meninggalkan istri, ayah, 1 anak laki-laki kandung, 2 anak perempuan kandung, dan saudara perempuan kandung. Harta peninggalan misalkan 48 juta. Istri itu zaujah, ayah itu abun, anak laki-laki kandung ibnun, 2 anak perempuan kandung bintun, saudara perempuan kandung ukhtun syakikoh. Zaujah mendapatkan bagian 1/8 karena ada anak, sedangkan abun mendapatkan bagian 1/6 karena ada anak laki-laki atau ibnun. Ibnun selalu mendapatkan bagian sisa, sedangkan bintun dia menjadi asobah bil ghair karena adanya ibnun, yang mana akhirnya bagian sisa diberikan kepada asobah bil ghair, yakni ibnun dan bintun itu secara bersamaan. Sedangkan ukhtun syakikoh mahjub atau tidak dapat bagian karena adanya ibnun, apalagi di sana juga ada abun atau bapak. Kita mencari KPK untuk menjadikan asal masalah, yakni KPK dari 8 dan 6 adalah 24. Nah, 24 1/8-nya adalah 3, 1/6-nya adalah 4, sisanya 17. Ukhtun syakikoh mahjub. Kemudian harta peninggalan kita bagikan asal masalah. 48 juta dibagi 24 sama dengan 2 juta. Nah, 2 juta ini kita kalikan dengan masing-masing bagian. 2 juta dikali 3 6 juta, 2 juta kali 4 8 juta, 2 juta kali 17 34 juta. Nah, 34 juta ini kita akan berikan kepada ibnun bintun.
Sekali lagi berarti kita menggunakan rumus yang tadi, yakni lidzakari mithlu hadzil untsayain. Kita hitung nilai dari masing-masing ibnun dan bintun, mana ibnun itu bagiannya 2, bintun itu 1. Kita hitung ibnun 2, bintun 1. Kita hitung total dari mereka berarti 4. Nah 34 juta yang tadi itu berarti kita bagi 4, jumlahnya 8,5 juta. Oke, 6 juta bagian final dari zaujah, 8 juta bagian final dari bapak. Kemudian untuk asobah bil ghairi ini 8,5 juta yang tadi itu kita kalikan dengan masing-masing dari nilai ibnun dan bintun. Ibnun punya nilai 2, akhirnya 8,5 juta dikali 2. Kemudian bintun itu bernilai 1, maka 8,5 juta hanya dikali 1. Oke, 6 juta bagian final dari zauj, 8 juta bagian final dari bapak. Sedangkan ibnun 8,5 juta dikali 2 sama dengan 17 juta. Sedangkan bintun 8,5 juta kali 1 sama dengan 8,5 juta. Kita total, maka jumlahnya 48 juta sesuai dengan harta peninggalan. Berarti sudah benar. Contoh kasus mayat meninggalkan suami, ibu, 1 saudara laki-laki kandung, dan 2 saudara perempuan kandung. Umpama harta peninggalan adalah 18 juta. Suami itu zauj, ibu itu umun, saudara laki-laki kandung itu akhun, saudara perempuan kandung itu ukhtun. Zauj mendapatkan bagian setengah karena tidak adanya anak atau cucu. Umun mendapatkan bagian 1/6 karena dia bersama dengan 2 saudara atau lebih. Akhun syakik dia mendapatkan bagian sisa karena tidak adanya anak laki-laki ataupun bapak. Sedangkan ukhtun syakikoh dia asobah bil ghair karena di sana ada akhun syakik dan juga tidak ada anak laki-laki maupun bapak. Maka bagian sisa tersebut dibagikan kepada akhun syakik dan ukhtun syakik secara bersamaan. Langkah selanjutnya kita tentukan asal masalah. Di situ penyebutnya ada 2 dan 6. Maka KPK dari 6 dan 2 adalah 6. Oke, selanjutnya harta peninggal 6 setengahnya adalah 3, 1/6-nya adalah 1, dan sisanya adalah 2. Harta peninggalan kita bagikan dengan asal masalah, yakni 6. 18 juta bagi 6, 3 juta. 3 juta kita kalikan dengan masing-masing bagian. 3 juta kali 3 9 juta, 3 juta kali 1 3 juta, 3 juta kali 2 6 juta. Kemudian kita berlakukan rumus untuk kasus asobah bil ghairi, yakni lidzakari mithlu hadzil untsayain, yang mana akhun syakik bernilai 2, ukhtun syakikoh bernilai 1, ukhtun syakikoh bernilai 1. Kita total jumlah dari mereka adalah 4. Maka 6 juta bagian yang diberikan kepada keseluruhan mereka itu kita bagi 4, maka ketemu 1,5 juta. Oke, 9 juta bagian final dari zauj, 3 juta bagian final dari umun. Sedangkan untuk akhun syakik berarti 1,5 juta yang tadi itu kita kalikan dengan nilai dari akhun syakik, yakni 2 karena dia laki-laki. Sedangkan ukhtun syakikoh 1,5 juta tadi itu kita kalikan 1 karena ukhtun syakikoh cewek bernilai 1. Oke, zauj bagian finalnya 9 juta, umun bagian finalnya 3 juta, sedangkan akhun syakik bagiannya 1,5 juta kali nilainya yakni 2 berarti 3 juta. Sedangkan ukhtun syakikoh mendapatkan bagian 1,5 juta yang dikalikan 1, yakni bagian final mereka adalah 1,5 juta. Oke, kita cek totalnya 18 juta, berarti sudah cocok. Jenis asobah yang ketiga yakni asobah ma'al ghair. Definisinya adalah saudara sekandung atau seayah, yakni ukhtul syakikoh atau ukhtul li'ab jika bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan, atau bintun atau bintul ibni. Nah, berikut adalah para anggota asobah ma'al ghair yang paling sering muncul dalam kasus, yakni al-ukhtu asyaqiqah, yang mana syaratnya untuk menjadi asobah ma'al ghair yakni
jika mayat meninggalkan anak atau cucu perempuan, yakni bintun atau bintul ibni. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya sama dengan asobah binafsi. Contoh kasus, mayat meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan kandung. Harta peninggalan umpamanya 15 juta. Anak perempuan itu bintun, sedangkan saudara perempuan kandung itu ukhtun syaqiqah, kita singkat dengan ukhtun qoh. Bintun mendapatkan bagian setengah karena sendiri dan tidak ada anak laki-laki, sedangkan ukhtun syaqiqah karena adanya bintun maka dia menjadi asobah ma'al ghair, karena dia bersama bintun dan tidak ada anak laki-laki ataupun bapak. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Untuk asobah ma'al ghair ini sama dengan cara menghitung dari asobah binafsi ya. Jadi tinggal dikasihkan ke mereka sisanya. Kita cari asal masalahnya, di situ cuma ada satu penyebut yakni 2, maka menjadi asal masalah. Asal masalah 2, setengah dari 2 yakni 1 dan sisanya adalah 1. Berarti 15 juta kita bagi asal masalah menjadi 7 juta setengah. 7 juta setengah kita kalikan masing-masing bagian. 7 juta setengah kali 1 7 juta setengah, 7 juta setengah kali 1 7 juta setengah. Berarti itu adalah bagian final yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Kita cek, ternyata jumlahnya sama dengan harta peninggalan, berarti sudah benar. Setelah kita membahas asobah, sekarang kita membahas pembahasan yang baru atau bab yang baru, yakni aul dan rod. Perlu diketahui bahwasanya jika ketika kita menghitung waris kemudian salah satu anggota merupakan asobah, baik itu asobah bil ghair, asobah ma'al ghair atau asobah binafsi, maka penghitungan akan menjadi sangat mudah, karena umpama jika ada sisa harta maka tinggal diberikan kepada mereka. Tetapi akan bisa menjadi sedikit lebih rumit jika ternyata tidak ada penerima bagian sisa, karena jika terjadi hal tersebut maka bisa terjadi 2 kasus ini, yakni aul dan rod. Apa aul dan rod ini? Kita bahas. Sekarang kita membahas tentang aul. Aul menurut bahasa artinya naik, sedangkan menurut istilah yakni bagian pasti lebih banyak dari harta peninggalan dan berkurangnya bagian yang diterima oleh penerima bagian pasti. Intinya adalah yakni bagian yang diterima oleh para ahli waris ternyata lebih banyak dari asal masalah. Nah, misalkan asal masalah berjumlah 12, tapi ternyata harta peninggalan atau bagian yang diterima oleh para ahli waris ternyata ada 13. Jadi akhirnya asal masalah itu lebih sedikit dari bagian yang diterima oleh para ahli waris. Jadi bagian yang diterima oleh ahli waris lebih banyak dari asal masalah. Bagaimana itu terjadi? Mari kita bahas langsung di cara menghitung. Contoh kasus, mayat meninggalkan suami dan 2 saudara perempuan kandung. Harta peninggalan umpamanya 21 juta. Suami itu zauj, 2 saudara perempuan kandung itu ukhtun syaqiqah. Zauj mendapatkan bagian setengah karena tidak adanya anak atau cucu. Sedangkan ukhtun syaqiqah yang 2 ini mendapatkan bagian 2/3 karena mereka berjumlah 2 atau lebih dan tidak ada anak atau cucu, juga tidak ada bapak dan tidak ada saudara laki-laki kandung. Oke, kita langsung tentukan asal masalah. Kita lihat penyebutnya ada 2 dan 3, berarti KPK dari 2 dan 3 adalah 6. 6 kita jadikan asal masalah. Nah, setengah dari 6 adalah 3 dan 2/3 dari 6 adalah 4. Nah, di sini karena tidak ada yang penerima bagian sisa, kita harus curiga apakah terjadi aul atau mungkin juga rod. Kita coba jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris. 3 dan 4 kita jumlah dan ternyata jumlahnya adalah 7. Nah, disinilah terjadi kasus aul, karena ternyata bagian yang diterima oleh para ahli waris itu lebih banyak dari asal masalah. Nah, solusinya bagaimana? Maka asal masalah yang jumlahnya 6 tadi kita lupakan dan kita menggantinya dengan asal masalah yang baru yang kita ambil dari jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris, yakni 7.
maka 7 menjadi asal masalah. Jadi asal masalahnya akhirnya menjadi naik atau aul, yang asalnya 6 menjadi 7. Kemudian harta peninggalan 21 juta kita bagikan dengan asal masalah yang baru yang naik tadi, yakni 7. 21 juta dibagi 7 sama dengan 3 juta. 3 juta kita kalikan dengan masing-masing bagian ahli waris. 3 juta kali 3 9 juta, 3 juta kali 4 12 juta. Kemudian 9 juta berarti bagian final dari zauj, sedangkan ukhtun syaqiqah kedua-duanya mendapatkan bagian 12 juta yang mana dibagi kepada mereka secara mereka karena mereka satu jenis. Jadi masing-masing mendapatkan 6 juta dan 6 juta yang merupakan bagian final dari mereka. Kita cek jumlah total ada 21 juta sama dengan harta peninggalan, berarti sudah benar. Contoh kasus mayat meninggalkan suami, ibu, dan saudara perempuan kandung. Harta peninggalan 32 juta. Suami itu zauj, ibu itu umun, saudara perempuan kandung ukhtun syaqiqah. Zauj mendapatkan bagian setengah karena tidak adanya anak atau cucu. Umun sepertiga karena mayat tidak meninggalkan anak, cucu, dan tidak meninggalkan 2 saudara atau lebih. Sedangkan ukhtun syaqiqah mendapatkan bagian setengah karena dia seorang, tidak ada anak, cucu, bapak, dan saudara laki-laki sekandung. Asal masalah kita cari yakni dari KPK para penyebut tersebut, yakni 2 dan 3, berarti KPK-nya adalah 6. 6 menjadi asal masalah. Kemudian 6 setengahnya adalah 3, sepertiganya adalah 2, dan setengahnya adalah 3. Nah, karena tidak ada asobah kita patut curiga. Kita coba total 3, 2, dan 3 jumlahnya adalah 8. Nah, ternyata pada kasus ini terjadi kasus aul atau artinya naik, yakni asal. Ternyata bagian yang diterima oleh para ahli waris lebih banyak dari asal masalah. Karena itu asal masalah yang pertama yang 6 yakni kita hapus, dan asal masalah yang baru yakni kita ambil dari jumlah bagian yang diterima oleh para ahli waris, sehingga 8 menjadi asal masalah atau asal masalah itu menjadi aul atau naik. 32 juta harta peninggalan kita bagikan dengan asal masalah yang baru yakni 8, jumlahnya ada 4 juta. 4 juta kita kalikan dengan masing-masing bagian ahli waris. 4 juta kali 3 12 juta, 4 juta kali 2 8 juta, 4 juta kali 3 12 juta. Maka itu adalah bagian final yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Kita total jumlahnya ada 32 juta sama dengan harta peninggalan, berarti sudah benar. Sekarang kita membahas tentang rod. Rod menurut bahasa artinya mengembalikan, sedangkan menurut istilah yakni memberikan sisa kepada ashabul furud yang berhak menerima sesuai bagian masing-masing. Intinya adalah rod itu kebalikan dari aul. Kalau aul tadi asal masalahnya menjadi naik, kalau rod itu malah menjadi berkurang atau kembali ya. Nah, bagaimana itu terjadi kita bahas di contoh kasus. Contoh kasus mayat meninggalkan ibu, anak perempuan, dan cucu perempuan. Harta peninggalan umpamanya 30 juta. Ibu itu umun, anak perempuan itu bintun, cucu perempuan itu bintul ibni. Umun mendapatkan bagian 1/6 karena ada anak. Bintun mendapatkan bagian setengah karena dia sendiri dan tidak bersama anak laki-laki atau ibnun. Bintu ibnin dia mendapatkan bagian 1/6 karena dia sendiri dan tidak ada anak atau cucu laki-laki. Kemudian kita cari asal masalah dari KPK tersebut, yakni KPK dari para penyebut 6, 2, dan 6, maka KPK-nya adalah 6. Berarti kita jadikan asal masalah. 6 1/6-nya adalah 1, setengahnya adalah 3, dan 1/6-nya adalah 1. Karena tidak ada asobah, kita patut curiga mungkin terjadi aul dan rod ya. Coba kita jumlah bagian yang diterima oleh masing-masing mereka.
1 ditambah 3 ditambah 1 ternyata jumlahnya 5. Nah, disinilah terjadi kasus rot, yakni ternyata bagian yang diterima oleh para ahli waris ternyata lebih sedikit dari asal masalah. Jika demikian, terjadilah kasus rot, yakni harta asal masalahnya jadi berkurang atau kembali ya. Jadi 6 kita hilangkan, kemudian kita jadikan asal masalah yang barunya adalah jumlah dari harta yang diterima oleh para ahli waris. Jadi yang asalnya 6 menjadi 5. Nah, kemudian harta peninggalan 30 juta kita bagikan dengan asal masalah yang baru, yang rot ya, yang berkurang tadi itu. 30 juta dibagi 5 sama dengan 6 juta. 6 juta kita kalikan dengan masing-masing bagian. 6 juta kali 1 6 juta. Itu bagian finalnya Kemudian 6 juta dikali 3 18 juta. Bagian final dari Binton 6 juta dikali 1 sama dengan 6 juta. Bagian final dari bintu Ibnin. Nah, berarti total adalah 30 juta, yang mana ternyata sama dengan harta peninggalan, berarti sudah benar. Tetapi jika kasus rot terdapat suami atau istri, maka cara hitung rot berbeda. Alhamdulillah, pembahasan ilmu faraid dalam video belajar faraid cepat ini telah berakhir. Tentunya masih kurang dan belum sempurna. Untuk pemahaman yang lebih detail dan mendalam, silakan mempelajari dalam buku-buku faraid. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah membantu dalam penyelesaian video ini. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.